Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ramadan dari kelas 06 SMJM 015, ruang 55. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurva kepuasan sama. Nah, teman-teman, konsep kurva kepuasan sama ini bisa diartikan sebagai indifference curve, yang artinya adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama kepada seorang konsumen. Nah, artinya semua titik yang berbeda pada kurva tersebut menunjukkan alternatif konsumsi yang dianggap setara dalam memberikan kepuasan, sehingga konsumen tidak memiliki preferensi khusus terhadap salah satu kombinasi dibandingkan kombinasi lainnya di kurva yang sama. Dalam pendekatan perilaku konsumen, kurva kepuasan sama digunakan untuk menganalisis bagaimana konsumen membuat pilihan dalam kondisi keterbatasan, seperti keterbatasan pendapatan atau harga barang. Jadi, seorang konsumen harus mempertimbangkan keterbatasan pendapatan atau harga dari barang tersebut. Nah, kurva ini merupakan bagian dari pendekatan ordinal dalam teoritas utilitas, yang menekankan bahwa kepuasan konsumen tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat diurutkan berdasarkan preferensi. Menurut Mankiw 2016, inference curve adalah representasi dari berbagai kombinasi konsumsi barang yang memberikan tingkat utilitas yang setara bagi konsumen. Dengan demikian, kurva ini menjadi alat penting dalam analisis ekonomi mikro, khususnya dalam memahami perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi. Selanjutnya di sini ada yang namanya karakteristik kurva kepuasan sama. Nah, karakteristik kurva kepuasan sama ini ada beberapa poin. Yang pertama, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, artinya teman-teman di sini jika jumlah konsumsi satu barang meningkat, maka konsumsi barang lain harus berkurang agar kepuasan tetap sama. Jadi teman-teman ketika misalkan ada yang namanya konsumsi satu barang yang meningkat, nah konsumsi barang lainnya itu juga harus berkurang agar kepuasan sama ini tetap sama. Nah yang kedua, cembung terhadap titik asal atau bisa disebut origin. Nah, di sini bentuk cembung ini menggambarkan marginal rate of substitution. Nah, biasanya kita sebut atau MRS ya, teman-teman. Yang menurun yaitu konsumen bersedia mengorbankan semakin sedikit barang X untuk mendapatkan tambahan barang Y seiring bertambahnya jumlah Y. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga di sini ada tidak saling berpotongan. Nah, tidak saling berpotongan ini dua kurva kepuasan sama tidak dapat berpotongan karena setiap kurva mewakili tingkat kepuasan yang berbeda. Jika berpotongan akan ada pertentangan dalam tingkat kepuasan. Nah, yang keempat, di sini ada kurva yang lebih jauh dari titik asal mencerminkan kepuasan lebih tinggi karena menunjukkan konsumsi lebih banyak dari satu atau kedua barang. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kurva kepuasan sama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kurva kepuasan sama ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada yang namanya preferensi konsumen. Preferensi mencerminkan selera dan pilihan pribadi konsumen terhadap berbagai kombinasi barang. Nah, preferensi yang konsisten akan membentuk kurva kepuasan yang dapat dianalisis. Misalnya nih teman-teman, seseorang lebih menyukai buah daripada makanan ringan, maka bentuk kurvanya akan mencerminkan prioritas itu. Jadi ketika misalkan ada seseorang yang lebih menyukai buah daripada makanan ringan, nah maka bentuk kurvanya itu akan mencerminkan prioritasnya terhadap seperti itu. Nah yang kedua ada yang namanya tingkat kepuasan utility. Nah tingkat kepuasan utility yaitu konsep indifference curve didasarkan pada ordinal utility, yaitu konsumen bisa mengurutkan tingkat kepuasan dari berbagai kombinasi barang. Nah, tapi tidak mengukurnya secara kuantitatif.
tingkatkan kepuasan yang sama akan membentuk satu kurva. Jadi tidak mengukur secara kuantitatif bahwasannya kepuasan yang sama ini akan berbentuk satu kurva. Jadi enggak seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga di sini ada yang namanya margin rate of substitution atau biasa yang tadi kita sebut sebagai MRS dalam tutup buka kurungnya. Nah, MRS ini menggambarkan tingkat pengorbanan konsumen terhadap satu barang demi mendapatkan barang lain tanpa mengubah tingkat kepuasan sama. Nah, MRS ini yang menurun menyebabkan kurva berbentuk cembung ke arah titik asal. Poin keempat, di sini ada ketersediaan barang. Ketersediaan barang, jika salah satu barang langka atau sulit diperoleh, maka bentuk dan posisi kurva kepuasan akan berubah karena pilihan konsumen jadi terbatas. Jadi seperti itu, teman-teman, poin yang keempat. Nah, poin yang kelima di sini ada harga relatif barang. Harga relatif barang ini meskipun kurva kepuasan tidak memperhitungkan harga secara langsung, dalam praktiknya harga relatif akan mengaruhi kombinasi yang mungkin dicapai oleh konsumen, khususnya saat dipadukan dengan garis anggaran. Nah, poin yang keenam, teman-teman, di sini ada pendapatan konsumen. Nah, pendapatan konsumen ini pendapatan mempengaruhi posisi garis anggaran. Meskipun kurva kepuasan tidak berubah, peningkatan atau penurunan pendapatan akan menggeser kombinasinya, teman-teman, yang bisa dicapai ke kurva yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, poin ketujuh di sini ada hukum penurunan kepuasan marginal. Hukum ini menyatakan bahwa tambahan konsumsi dari suatu barang akan memberikan tambahan kepuasan yang semakin berkurang. Hal ini menjelaskan mengapa kurva berbentuk cembung karena konsumen bersedia menukar lebih sedikit dari satu barang untuk mendapatkan tambahan dari barang lain. Nah, teman-teman, di sini ada kesimpulan, kita masuk kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya ini kurva kepuasan sama penting dalam teori perilaku konsumen karena membantu menganalisis pilihan konsumsi optimal di bawah keterbatasan pendapatan dan preferensi. Nah, jadi tujuan kurva kepuasan sama ini bahwasanya ini sangat membantu bagi konsumen-konsumen untuk mengatasi keterbatasan pendapatan dan preferensi. Jadi kurva kepuasan sama ini mengatur atau membatasi atau membantu menganalisis sebuah konsumsi atau optimal di bawah keterbatasan konsumen pendapatan dari segi pendapatan atau dari segi preferensi. Konsep ini memperjelas bahwa kepuasan tidak harus diukur secara angka, tapi bisa dibandingkan secara urutan. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi kita bisa harus diukur secara angka, tidak secara angka ya, teman-teman, tapi bisa dibandingkan secara urutan. Mungkin itu aja pengertian atau pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pembahasan materi yang saya kurang begitu jelas dipaparkan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada materi yang kurang pas atau kurang optimal, saya mohon maaf. Kurang lebihnya itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.